Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Masih semangat ya? Salam semangat, salam sehat. Nah, pada pembelajaran hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang tema 7, perkembangan teknologi, dan subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, di masa pandemi seperti ini, Bu Guru ingin selalu mengingatkan kalian tentang mematuhi protokol kesehatan. Nah, ada apa saja protokol kesehatan? Ingat selalu 5M ya anak-anak. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas sosial, dan tidak lupa menjauhi kerumunan. Sebelum kita ke materi pembelajaran, mari anak-anak kita tepuk PPK dulu. Masih ingat ya anak-anak tepuk PPK yang Bu Guru ajarkan? Baiklah yuk, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Untuk materi pembelajaran hari ini, yang pertama, kita akan menggali informasi tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang keliling bangun datar. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat karya dekoratif. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu pertama, kalian semoga mampu memahami tentang perkembangan teknologi dengan tepat sesuai dengan yang Bu Guru jelaskan. Kemudian kalian dapat menyebutkan unsur-unsur karya dekoratif. Selanjutnya, kalian dapat membuat karya dekoratif sendiri. Dan selanjutnya, kalian dapat memahami keliling bangun datar. Nah, untuk yang terakhir, kalian dapat memecahkan masalah mengenai keliling bangun datar. Coba Bu Guru minta kalian simak lagu yang berikut ini.
sekali, suratku antar naik sepeda. Semua rumah aku datangi, tidak ku pilih miskin dan kaya. Kring kring pos. Aku tukang pos rajin sekali, suratku antar naik sepeda. Semua rumah aku datangi, tidak ku pilih miskin dan kaya. Kring kring aku datangi, tidak ku pilih miskin dan kaya. Kring kring pos. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak dan mendengarkan lagu tadi, kira-kira lagunya isinya tentang apa, anak-anak? Lagunya tentang abang tukang pos, tentang tukang pos. Kira-kira apa yang dikirim oleh tukang pos? Mereka biasanya mengirim surat, tapi kalau di zaman seperti ini mereka kebanyakan mengirim paketan. Anak-anak ada yang pernah mendapatkan surat atau paketan? Nah, biasanya dikirim oleh tukang pos atau sekarang sudah ada jasa kurir yang lainnya. Nah, anak-anak pernah melihat surat? Pernah mendapatkan surat? Ada yang pernah? Selanjutnya, apakah anak-anak ada yang pernah melihat komputer atau punya komputer sendiri di rumah? Nah, ada yang tahu surat dan komputer itu apa? Surat dan komputer itu merupakan salah satu alat komunikasi. Apa itu alat komunikasi? Alat komunikasi digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, sekarang masuk ke sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi pada awalnya dilakukan secara tatap muka, anak-anak. Jadi ketemu langsung dengan orang yang akan mau kita ajak komunikasi. Tapi dengan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan, komunikasi tidak dilakukan secara langsung. Contohnya seperti suku Indian. Nah, mereka menggunakan asap untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kalau di Indonesia sendiri ada kentongan. Kentongan ini digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain juga. Misalnya memukul kentongan. Nah, itu biasanya orang-orang kemudian kumpul ketika mendengar suara kentongan itu, mencari sumber suara dari kentongan tersebut. Nah, salah satu pesan tertulis adalah surat. Pada awalnya, surat itu ditulis pada daun lontar, kemudian setelah adanya kertas mulai berkembang, ditulis di atas kertas. Selanjutnya, setelah adanya media cetak, maka ada surat kabar dan koran digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Nah, kemudian teknologi komunikasi itu sekarang semakin berkembang ya anak-anak. Mulai ditemukannya radio, kemudian televisi. Kalau zaman dulu itu televisi itu besar, kemudian tidak berwarna, masih hitam putih. Nah, sekarang sudah maju sekali. Televisi itu sudah mulai tipis, flat atau namanya itu ya. Kemudian sekarang sudah berwarna. Kemudian ditemukan juga telepon. Setelah telepon ada
yang kita genggam itu namanya telepon genggam, yang kita bisa bawa kemana-mana. Kemudian ada juga penemuan komputer, setelah komputer ada laptop. Nah, sekarang itu teknologi komunikasi itu semakin maju dan berkembang, apalagi dengan adanya internet. Nah, dengan teknologi komunikasi juga, Bu Guru memanfaatkannya untuk melakukan pembelajaran dengan kalian ini seperti ini. Jadi tanpa tatap muka langsung dengan kalian, Bu Guru bisa menyampaikan pembelajaran kepada kalian. Nah, pada saat ini semakin berkembangnya ilmu teknologi komunikasi, maka semakin berkembang dan ditemukannya adanya dengan internet. Nah, manusia itu dapat bertukar pesan, informasi melalui internet, yaitu dengan menggunakan jejaring sosial. Banyak sekali jejaring sosial pada saat ini. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada WhatsApp. Nah, kita semua bisa bertukar pesan menggunakan jejaring sosial ini dimanapun dan kapanpun dimana kita berada. Tapi ingat ya anak-anak, kalian harus pandai-pandai menggunakan jejaring sosial. Nah, kalau kalian ingin menggunakannya, kalian masih butuh pengawasan orang tua. Jadi apabila orang tua kalian mengawasi kalian dalam penggunaan jejaring sosial, kalian tidak perlu marah, tidak perlu komplain. Nah, kalian masih butuh pengawasan dari orang tua kalian dalam menggunakan jejaring sosial. Nah, itu tadi penjelasan Bu Guru mengenai sejarah teknologi komunikasi. Apakah ada materi yang ingin kalian pelajari lebih pada penjelasan Bu Guru tadi? Jika kalian ingin mempelajari lebih mengenai materi yang Bu Guru jelaskan tadi, kalian bisa mencarinya lewat handphone kalian, atau kalian bisa membaca-baca di buku kalian. Apakah ini anak-anak? Gambar apa yang Bu Guru tampilkan ini? Ini adalah kartu pos. Di situ Siti itu mendapatkan kartu pos karena dia berbelanja di toko. Di situ ada tulisannya, "Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami." Nah, dia itu karena langganan majalah, maka dia mendapatkan kartu pos dari toko majalah langganannya. Nah, kalau kalian amati, kira-kira dalam kartu pos itu ada unsur apa saja anak-anak? Ini kartu pos itu salah satu alat komunikasi ya untuk menyampaikan pesan juga. Kalian mengamati apa anak-anak? Ya, di situ ada garis, ada bidang, ada warna. Nah, garis ini itu banyak sekali bidang. Tahu bidang? Bidang itu bangun datar, kemudian warna. Selain kartu pos, Bu Guru juga memiliki contoh karya dekoratif yang lain. Bisa kalian amati. Dalam karya dekoratif itu, lihat sama seperti kartu pos yang didapatkan Siti, ada warna, ada garis, dan juga ada bidang. Pertama, garis. Nah, garis itu ada banyak macamnya anak-anak. Ada garis mendatar, ada garis tegak, ada garis miring, ada spiral, ada zigzag. Masih banyak lagi ya, kalian bisa amati garisnya. Setelah garis, kemudian warna. Untuk warna yang utama ada merah, kemudian kuning,
dan biru. Itu warna primer namanya. Di sini banyak sekali warna-warna. Nah, selanjutnya ada bidang. Bidang ada apa saja anak-anak? Tahu bidang ya? Bidang itu merupakan bangun datar. Ada persegi, ada segitiga, ada persegi panjang, kemudian juga ada trapesium, dan masih banyak lagi ya. Ini contoh gambar-gambar bidang yang Bu Guru tampilkan. Nah, setelah kalian mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif, tadi ada garis, warna, dan bidang, kalian bisa mencoba membuat karya dekoratif sendiri berupa kartu pos di rumah. Nanti bisa kalian tunjukkan kepada orang tua kalian, teman kalian, atau orang-orang yang kalian sayangi. Mau mencoba membuatnya di rumah ya anak-anak? Nah, ini Bu Guru paparkan lagi sebuah kartu pos. Sudah dilihat? Kartu pos itu memiliki sebuah keliling anak-anak. Ada yang tahu keliling apa? Keliling itu tepi-tepinya, tepi-tepi bangun, itu ada yang namanya keliling. Keliling itu adalah jumlah semua panjang sisinya. Jadi tepi-tepinya yang disebut dengan sisi itu dijumlahkan semua, maka itu namanya keliling bangun datar. Nah, lihat ini. Ayo kita amati bangun ini. Bangun apa ini anak-anak? Ini bangun persegi panjang. Nah, pada persegi panjang ini dia memiliki keliling. Kelilingnya mana? Tadi Bu Guru sudah mengatakan keliling itu merupakan tepi-tepi dari bangun datar atau sisi-sisi dari bangun datar yang akan kita jumlahkan. Contohnya ini ada sisinya panjang 10, kemudian sisinya lagi ada 5, sisi bawah 10 yang namanya panjang, kemudian sisi samping itu namanya lebar 5 cm. Maka berapakah kelilingnya? Kelilingnya yaitu panjang pada bawah bangun datar, kita tambahkan lebarnya pada sisi bangun datar, kemudian bagian atasnya itu juga disebut panjang, kemudian pada sebelahnya lagi jadi panjang, tambah lebar pertama, kemudian tambah panjang lagi yang di atas, kemudian tambah lebar lagi di sampingnya lagi. Panjangnya ada berapa anak-anak? Ada 10 cm, kemudian ditambah 5 cm, ditambah lagi 10 cm, ditambah lagi 5 cm. Kira-kira berapa anak-anak kalau dijumlahkan semua? Tepat sekali, semuanya kalau dijumlahkan menjadi 30 cm. Nah, keliling persegi panjang berjumlah 30 cm. Contoh selanjutnya, bangun apa ini anak-anak? Ini bangun persegi. Panjang sisinya berapa? Ada 9 cm. Nah, sisinya ini karena persegi, sisinya sama semua ya, yaitu 9 cm semua. Maka kelilingnya berapa? Keliling persegi itu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau bisa sisi kali 4. Nah, sisinya berapa? 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Nah, jadi ada 4 kali ditambahkan 9-nya. Berapakah jumlahnya anak-anak? Tepat sekali, jumlahnya 36 cm. Nah, kalian nanti bisa mengerjakan sendiri contoh-contoh soal mengenai
keliling bangun datar pada buku kalian. Jadi hari ini kita belajar tentang apa saja tadi anak-anak? Pertama kita belajar tentang perkembangan teknologi dari tradisional ke modern. Tadi dari penyampaian pesan secara tatap muka, kemudian penyampaian pesan melalui asap, kentongan, kemudian berkembang menjadi surat kabar, kemudian di zaman sekarang itu berkembang lagi adanya internet. Internet ini kalian bisa menggunakan jejaring sosial untuk menyampaikan pesan dimanapun kalian berada dan kapanpun. Kemudian selanjutnya tadi kita belajar tentang karya dekoratif. Karya dekoratif memiliki berapa unsur tadi? Ada 3 unsur, yaitu garis, warna, dan bidang. Nah, terakhir tadi kita belajar mengenai keliling bangun datar. Keliling bangun datar tadi apa anak-anak? Yaitu jumlah semua panjang pada sisi-sisi bangun datar. Nah, terima kasih anak-anak. Anak-anak yang hebat. Untuk pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan. Salam sehat, salam tetap semangat walaupun di masa pandemi ini.